Alhamdulillah alladzi la tanhasiru afraduhu bita'dad wa la yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad afdalil khalqi wa sayyidil ibad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid tanad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya laitani kuntu fardan min sahabatihi. Ya laitani kuntu fardan min sahabatihi aw khadiman indahu min asgharil khadam. Ya laitani kuntu fardan min sahabatihi aw khadiman indahu min asgharil khadam. Puja dan puji syukur hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Guru saya, guru kita semua, Romo Kiai Haji Asmawi Mata'amallah Biduli Hayati. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari ilmu-ilmu beliau yang beliau dapat dari guru-guru beliau, dari semua yang beliau pernah berjumpa, dari para ulama-ulama. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Yang kami cintai dan kami muliakan, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, dan yang kami cintai para habaib anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadir di sini Habib Hashim bin Ali Al-Attas Mata'amallah Biduli Hayati, dan hadir di sini ada Habib Dirar, ada Habib Faisal bin Yahya, dan para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Keluarga besar Nurut Tauhid Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, semua pengurus Naam, mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam ingin sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, wajadtu fil alwah. Ya Allah, saya dapat di lembaran-lembaran yang saya dapat itu, di situ disebut ada umat humul akhiruna wa humus sabiqun. Mereka yang paling akhir tapi mereka yang paling depan. Mereka paling belakang tapi mereka nanti paling terakhir diciptakan, tapi mereka paling lebih dahulu masuk surga. Allahumma ij'alhu ummati. Ya Allah, jadikan itu adalah umatku. Allah mengatakan tidak. Tilka ummatu Ahmad. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa berkali-kali berkata, ya Allah, nanti mereka itu punya kelebihan 1, 2, 3. Ya Allah, jadikan itu untuk umatku. Allah mengatakan tidak. Itu untuk umat Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi Musa bilang, Allahumma ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau gitu saya jadikan saya sebagai umat. Makanya sebagian ulama mengatakan, kaifa tahzanu ummatun Muhammadun nabiyuha, kaifa takhafu ummatun Muhammadun nabiyuha. Bagaimana ada sebuah umat takut padahal nabinya adalah Nabi Muhammad.
Bagaimana seorang umat atau seumat, bagaimana umat menjadi takut, menjadi sedih, sementara Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad la khaufun alaihim walahum yahzanun. Malam hari ini kita bergembira, kita berbahagia. Bagaimana kita akan sedih? Kalau orang punya duit banyak, sedih nggak? Duitnya banyak, sedih nggak? Hartanya banyak, sedih nggak? Yang sedih, yang bahasanya melarat. Mana mungkin kita melarat Nabi kita Nabi Muhammad? Bagaimana kita sedih Nabi kita? Nabi Muhammad. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kalau sudah punya Nabi Muhammad, kalau sudah mengenal Nabi Muhammad, yang lain. Malam hari ini kita bergembira, kita berbahagia karena mendapatkan Nabi yang paling istimewa, Nabi yang paling mulia. Dan malam hari ini tadi Pak Kiai Asmawi sudah menyampaikan kepada kita pesan-pesannya di setiap malam Sabtu. Saya sudah nggak tahu dari tahun berapa itu, mana sebelum ada Habib Hashim. Dari tahun sekian almarhum Ustaz Latukson alaihi rahmatu wa ridwan, mudah-mudahan kubur beliau itu raudhah min riyadhil jannah. Seorang yang memberikan kepada siapa saja yang datang kepadanya untuk apa? Semua yang datang kepada almarhum Ustaz Latuk, semuanya itu diajarkan untuk sadar punya akal. Sadar punya akal. Karena banyak orang udah gak punya akal. Almarhum Ustaz Latuk itu mujahid kabir. Jadi jangan dipikir yang namanya mujahid itu yang apa? Yang namanya mujahid berarti yang perang di. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang mengatakan yang membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Surat Al-Ikhlas itu surat Tauhid. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas 11 kali, dapat apa? Udah sampai di sini aja. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas, surat Tauhid 11 kali, dia dapat apa? Dapat satu istana yang indah di surga. Yang baca kelipatannya setelahnya dapat 2 istana yang indah di surga. Yang baca sampai sekian puluh kali, setiap kelipatan itu dapat, setiap kelipatan dapat. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu nanti kita punya idzan taksuru usuluna. Wahai Rasulullah, kalau setiap kelipatannya kita dapat surga. Karena baca surat Al-Ikhlas pendek, kok dapatnya? Password panjang atau pendek password? Yang namanya password panjang atau pendek? Cukup dengan password? Dapat? Kartunya segini. Kartunya cuma segini. Kartunya cuma segini. Berapa sentimeter tuh kartunya tuh? Dimasukin kalau salah password. Walaupun ada yang punya, tapi kalau salah password. Wahai Rasulullah, kalau begitu kita bisa dapat banyak tuh. Istana-istana kita yang ada di surga. Allah lebih kaya. Allah lebih murah dari itu semuanya. Surat Al-Ikhlas, surat Tauhid. Almarhum Ustaz Latuk hidupnya ngajarin, termasuk saya, diajak nazar, dikasih tahu, jangan sampai seperti orang buta pakai tongkatnya nggak ada. Tongkatnya nggak ada gimana? Semua bisa minjem. Semua bisa? Tangan boleh minjem nggak? Tangan bisa minjem nggak? Bisa. Tangan palsu bisa nggak? Tangan buatan bisa nggak? Tangan bisa minjem.
Kaki bisa, mata, buktinya nggak kelihatan tuh bintang, kita pinjam apa? Kelihatan nggak? Yang nggak bisa pinjam apa? Akal. Yang nggak bisa pinjam? Tangan boleh minjam, kaki boleh pinjam, mata boleh. Yang nggak bisa pinjam? Coba orang yang minjam akal gimana? Ustaz Latuk hayatun jihadun fi sabili tahqiq idh kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tarkih. Siapa yang imannya ikut-ikutan, gimana? Imanuhu lam yakhlu min tarkih. Siapa yang imannya ikut-ikutan gampang diapain? Kalau ikut-ikutan gimana? Wah, yang buat karikatur Nabi Muhammad. Gimana kan beritanya? Yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Yang apa lagi kemarin? Yang apa? Yang buat karikatur Nabi Muhammad. Wah mobilnya kebakaran, kecelakaan, wah dahsyat. Seandainya yang buat karikatur Nabi Muhammad jadi presiden gimana? Tuhan kalah, Tuhan salah. Itu namanya jaiz. Fi'lu kulli mungkinin itu mungkin. Jangan sampai nggak pakai akal, nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang Ustaz Latuk ngajarin. Ingetin, Beb, tanda adanya Tuhan apa, Beb? Saya masih ingat makhluk-makhluknya, kan gitu. Kalau nggak ada makhluk-makhluknya gimana? Kalau nggak ada makhluk-makhluknya berarti Tuhan. Oh, jadi gimana Pak Ustaz? Coba Habib pikir lagi. Tanda adanya Tuhan itu apa? Makhluk-makhluknya, wah kan banyak makhluk gitu. Makhluk-makhluk. Kalau makhluk-makhluknya nggak ada, berarti Tuhan. Loh, kok Tuhan ikut-ikutan? Oh, namanya nanti hudusul awal. Alam itu hadis baru, ada yang mengajarkan. Jangan sampai nanti ada yang salah paham. Tanda wujudnya Allah itu adalah makhluk-makhluknya. Berarti Allah butuh. Ustaz Latuk ngajar pelan dari mulai jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun. Berapa banyak yang sadar kalau selama ini salah paham. Selama ini salah paham. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Waduh, dahsyat gak tuh? Berarti kalau gak ada yang mustahil bagi Allah, Allah tidur? Gak mustahil. Kan gak ada yang mustahil. Almarhum alaihi rahmatullahi wa Ustaz Latuk mujahid fi sabilit tauhid. Mujahid di jalan Allah untuk mengajarkan semua. Dan saya masih ingat sekali ketika beliau mengatakan, kalau mau mengandalkan kitab, iman mengandalkan kitab, kitabnya kebakar, kitabnya ketinggalan, gimana coba? Masa kalau kitabnya ketinggalan berarti imannya harus pernah ketinggalan. Kalau mengandalkan kitab A, kitab B, kitab C, kitab ini, kitabnya ketinggalan. Terus ditanya Tuhan ada gimana cari kitab itu? Beliau mengajarkan makna asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengajarkan subutur risalah. Kalau mengenal Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab pun kenal sama Nabi Muhammad. Kenal nggak? Kenal banget. Abu Sufyan kenal. Semua orang kafir Quraisy. Kalau nanya gantengnya Nabi Muhammad, kerennya Nabi Muhammad, dari mulai baru lahirnya Nabi Muhammad semuanya yang kenal siapa? Tapi mereka dapat nggak subutur risalah? Kenal nggak tentang risalah Nabi Muhammad SAW?
malam Sabtu di tempat ini almarhum Ustadz Latif selalu dengan gaya beliau yang khas mengajarkan semua untuk menggunakan akal, bukan menyembah akal. Akal digunakan, bukan, jangan dibalik. Jadi akal digunakan, bukan digunakan oleh akal ditunggangi, bukan akalnya digunakan untuk mengenal pencipta akal, untuk tunduk dan patuh, mengakui bahwa semua ini adalah hawadits. Semua ini ciptaan Allah dan banyak sekali pelajaran yang saya sendiri berhutang budi dengan almarhum. Dan saya yakin semua yang hadir di sini mengenal siapa almarhum. Bagaimana cinta beliau juga kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Menantu beliau yang pertama Habib Hashim Al-Attas. Ini tanda bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah SAW yang ditandai dengan cinta beliau kepada zuriyahnya Rasulullah SAW. Berapa habaib dengan berbagai macam jenis bentuk perilaku dan semua habaib. Ustadz Latif sebagai murid dari Kiai Asmawi sangat membuka pintunya untuk seluruh anak cucu Rasulullah SAW. Almarhum Ustadz Latif satu dari sekian banyak. Ini kalau waktunya masih panjang saya mau cerita. Tapi karena waktunya terbatas nih, ikut sama saya udah nggak tenang. Dari itu tadi udah ngeliatin saya terus. Saya bilang waktu masalah Ahmadiyah. Ustaz, gimana Ustaz? Ahmadiyah dengan apa tadi? Biarin aja. Ustaz, ini banyak yang marah. Biarin. Kan ketahuan mana Nabi palsu mana. Dari mana Anda akan bisa jelas-jelasan melihat? Kan dengan adanya yang palsu berarti bagus nggak? Banyak sekali ilmu yang beliau buka untuk membuat siapa saja yang mau berdialog dengan beliau akan diantar untuk nikmat dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nikmat, manis, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak ikut-ikutan, enggak. Memang benar-benar kan paling gak enak ikut-ikutan. Begitu yang diikutin meninggal gimana? Begitu yang diikutin meninggal gimana? Begitu yang diikutin sakit gimana? Tapi kalau punya sendiri, beliau yang menghidupkan. Mereka yang tidak sadar bahwa akal ini diamanatkan untuk mengantarkan, mengenal sang pencipta, untuk bersaksi subutur risalah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum Ustadz Latif dengan semua yang ada pada beliau, beliau persembahkan untuk cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, mengajak semua untuk bisa menikmati, memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat, dengan tidak ikut-ikut, mau hujan, mau tidak hujan, mau panas, mau tidak panas, semuanya hawadits. Tuhan tetap. Jangan kalau hujannya itu nanti hujannya ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti hujan apa itu? Kemudian kalau nanti ada hujannya tulisannya itu Bapak, apa lagi? Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan itu, wah berarti apa pengaruh itu semua? Itu semuanya hawadits. Ustadz Latif sudah bersama para anbiya wal mursalin. Amin. Ustadz Latif, beliau akan mendapatkan ganjaran yang sebaik-baiknya. Maulid yang kita lakukan pada malam hari ini, hasanah min hasanat almarhum Ustadz Latif. Peringatan maulid yang kita rayakan malam hari ini adalah bagian dari kebaikan yang beliau tinggalkan, dari kebaikan-kebaikan yang biasa beliau laksanakan. Dan akhirnya saya ingin mengingatkan diri saya
dan kita semua. Bagaimana orang yang punya tauhid itu mantap, nggak akan terpengaruh tuh. Melihat orang ganteng, melihat orang jelek, melihat orang, nggak ada urusan tuh, nggak ada pengaruh itu semuanya. Ada seorang bernama Rubi' bin Amir, seorang sahabat, diriwayatkan pernah bertemu dengan pemimpin namanya Rustum. Ketika ketemu dengan Rustum, pakaiannya sederhana. Beliau ini pakaiannya sederhana, tenang, nggak takut, nggak minder. Kenapa nggak minder? Karena punya orang yang minder dia apa? Kenapa nggak minder? Punya akal. Menghadapi pemimpin yang punya permadaninya luar biasa, pengawalnya banyak, semuanya hormat sama Rustum. Itu biasa aja, turun dari onta biasa. Dia turun pakai sendal apa? Biasa aja. Ditanya sama Rustum, "Hei, kamu datang ke sini mau ngapain?" "Saya datang ke sini linuharriral ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami datang ke sini untuk ngajarin kamu semuanya, memerdekakan hamba-hamba Allah dari menyembah manusia. Menyembah kedudukan manusia, menyembah apa lagi? Menyembah, dari menyembah manusia menuju untuk menyembah yang menciptakan manusia. Min jawril adyan ila adlil Islam. Kami akan mengajarkan kamu semuanya untuk meninggalkan kezaliman, keyakinan-keyakinan selain Islam, menuju keadilan ajaran Islam. Adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tuhan satu nggak bisa diapain. Tuhan itu kan Tuhan ahad, tidak terbagi-bagi, sifatnya, af'alnya, semuanya wahidun fi dzatihi, fi sifatihi, fi af'alihi. Kalau sudah sadar punya akal, akalnya berfungsi, hidupnya akan tenang. Tapi kalau akal nggak berfungsi, ada orang bunuh diri. Tikus bingung. Tikus. Kalau ada orang bunuh diri, tikus bingung. Tikus bilang, "Saya aja," kata tikus, "ada lem tikus. Ada lem tikus, ada perangkap tikus, ada racun tikus, nggak bunuh diri." Mana ada itu tikus bunuh diri? Padahal sudah dikepung oleh ada manusia, matanya 2 krem, pakai dasi. Ini zaman pandemi banyak yang bunuh diri. Waktu lockdown di beberapa negara maju, banyak yang lompat dari. Kenapa? Nggak ada apanya. Islam, agama yang datang dengan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah bistiqani. Nabi Muhammad SAW mengajar masyarakat Jazirah Arab yang tadinya kalau mau berangkat pergi ke satu tempat melempar dulu, jatuhnya pas. Kalau jatuhnya nggak pas, wah ini hari sial. Nanti bulan Safar, takut sama bulan Safar. Nah, itu semuanya gak ada urusannya. Hanya mengenal Allah dan di tangannya segala sesuatu. Almarhum Ustaz Ratu, mudah-mudahan anak cucu beliau, menantu beliau, semuanya diberikan kekuatan, mendapatkan keberkahan untuk bisa melanjutkan semua cita-cita beliau. Saya dan kita semua dari Nurul Tauhid Al-Asy'ari Al-Maturidiyah siap untuk melakukan semua yang akan membantu apa yang selalu diperjuangkan oleh almarhum Ustaz Ratu. Dan tadi saya mendengarkan informasi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dalam keadaan tidak bagus kesehatannya. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyat al-lutuf asyamil wa shifa al-ajil di akhirnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Anallaha yashfiyahu shifaan